Cek. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BIS Bandros. Bandros ini singkatan dari Bandung Tour on the Bus. Sebelum kita keliling kota Bandung kurang lebih 45 menit, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pangestu. Saya di sini sebagai pemandu wisata yang akan menjelaskan informasi seputar Bandung, mulai dari sisi sejarah, kuliner, budaya, rekomendasi oleh-oleh, tempat wisata, dan hal-hal yang menarik di kota Bandung. Di sini saya tidak sendiri. Di depan ada Kang Rizky sebagai driver. Oke Bapak Ibu, sekarang kita berada di Jalan Asia Afrika. Jalan Asia Afrika adalah bagian dari pembangunan Jalan Raya Pos, dibangun oleh seorang gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Herman Willem Daendels, sepanjang kurang lebih 1000 km dari Anyer, wilayah barat Pulau Jawa, yaitu daerah Banten, sampai wilayah timur Pulau Jawa, yaitu daerah Panarukan. Fungsi pembangunan Jalan Raya Pos adalah sebagai bentuk pertahanan di Pulau Jawa dan sebagai tempat untuk sarana pengangkutan hasil sumber daya alam yang bernilai jual tinggi seperti tanaman kopi, tanaman kina, tanaman teh, tembakau, sampai kapas diangkut melalui Jalan Raya Pos ini. Di sebelah kiri Bapak Ibu, di sini ada alun-alun. Alun-alun ini adalah sebuah lapangan terbuka di Kota Bandung. Alun-alun Kota Bandung sudah ada sejak masa pembangunan Kota Bandung untuk pertama kali pada tahun 1810. Pembangunan alun-alun sama pembangunan Masjid Agung sebagai suatu sarana kota tradisional. Alun-alun itu dibangun pada saat pemindahan ibu kota Kabupaten Bandung yang lama dari daerah Karapiak atau Dayakolot ke kawasan Cikapundung atau Jalan Asia Afrika. Sekarang kita masuk ke Jalan Bancai. Bancai menurut Kamus Bahasa Sunda artinya tempat kandang kuda. Di Jalan Bancai ini, Bapak Ibu, di sebelah kanan, di depan, ada salah satu situs warisan sejarah Bandung, namanya Penjara Bancai. Penjara Bancai menjadi saksi penahanan Bung Karno. Bung Karno, mantan presiden pertama kita, pernah ditahan di tempat ini selama 1 tahun 2 bulan. Selnya Bung Karno sampai sekarang masih ada, Bapak Ibu. Yang mana? Yang itu tembok warna putih, ada pintu gerbang warna hitam yang terbuat dari besi, dan di atasnya ada genteng. Itu adalah selnya Bung Karno. Ukuran 1,5 kali 2,5 meter. Bung Karno ditahan di tempat ini karena dianggap sebagai orang yang membahayakan penguasa pemerintah kolonial Belanda, dan beliau juga terlibat dalam anggota partai politik pertama di Indonesia, yaitu Partai PNI, singkatan dari Partai Nasional Indonesia. Beliau juga yang sudah memprovokasi masyarakat pribumi untuk segera menyadarkan diri arti pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Lanjut Pak Rizky. Nah, Penjara Bancai ini sebenarnya dulu itu banyak sekali sel-selnya Bapak Ibu. Tapi sayang sekali sejak tahun 1982 sel-sel penjara yang ada di Penjara Bancai sudah dirubuhkan karena pada saat itu ada aturan yang melarang bahwa pembangunan penjara tidak boleh dilakukan di tengah-tengah kota. Oleh karena itu, Penjara Bancai dipindahkan ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 187 Bandung. Di
Jalan Bancai juga ada salah satu pabrik kopi. Siapa yang suka minum kopi di sini? Ada yang suka? Saya punya tempat rekomendasi untuk beli kopi khas Bandung. Bapak Ibu boleh mengunjungi ke pabrik kopi Aroma. Letaknya di Jalan Bancai nomor 51. Pabrik kopi Aroma menjual 2 jenis biji kopi terkenal di dunia, yaitu Arabica dan Robusta. Keunikan dari kopi Aroma adalah sebelum diproses menjadi bubuk kopi, biji kopi Aroma harus disimpan selama bertahun-tahun, dimasukkan ke dalam karung goni dan dikerem di sebuah gudang di pabrik kopi Aroma. Fungsinya untuk apa sih Bapak Ibu? Kopi-kopi itu harus dikerem karena untuk mengurangi kadar asam dan kadar kafein, sehingga masyarakat yang minum kopi Aroma tidak usah khawatir dengan kondisi lambung, dan kopi Aroma aman bagi penderita penyakit MAN karena kandungan asamnya sudah berkurang. Setelah dari Jalan Bancai, kalau ini Jalan Cikapundung. Setelah dari Jalan Cikapundung, kita segera memasuki Jalan Braga. Jalan Braga adalah nama jalan di jantung pusat kota Bandung. Sekarang jalan ini sudah menjadi ikon wisata kota Bandung. Jalan Braga diambil dari bahasa Sunda, akar kata dari kata ngabaraga. Apa sih artinya ngabaraga itu? Menurut budayawan Sunda bernama M.A. Sagun, ngabaraga artinya berjalan menyusuri sungai. Karena Jalan Braga ini memang bersebelahan dengan sungai terpanjang di kota Bandung, yaitu Sungai Cikapundung. Di sebelah kanan di Jalan Braga ada salah satu toko roti kue namanya Sumber Hidangan. Toko roti Sumber Hidangan sudah ada sejak tahun 1929. Terkenal dengan roti tawar menggunakan tepung terigu pilihan, ada juga roti susu menggunakan produk susu tanpa lemak, ada juga kue-kue kering khas Belanda, ada kastengel, lidah kucing, katetong, spekulas, kue kayu manis, dan onbeku. Sebelah kanan ada kafe yang baru buka bulan September tahun 2023, namanya Cafe Restu Bumi, punya Ahmad Dhani, salah satu musisi grup band Dewa 19. Sebelah kanan ini namanya Gedung Gas Negara. Gedung Gas Negara ini sekarang sudah menjadi kafe sama hotel, namanya Gas Block. Gedung itu pernah menjadi kantor administrasi untuk pembayaran energi gas bulanan bagi masyarakat Eropa yang tinggal di kota Bandung. Nah, Bapak Ibu masih berada di Jalan Braga. Kita sekarang berada di depan restoran pertama di jalan ini, namanya Restoran Braga Permai. Nama aslinya adalah, itu bisa dibaca, Restoran Maison Bulgarian. Maison dalam bahasa Perancis artinya rumah, sedangkan Bulgarian itu artinya nama orang yang punya restoran itu. Restoran Maison Bulgarian terkenal dengan menu-menu klasik dari negara Perancis dan negara Belanda. Restoran Maison Bulgarian dipercaya sebagai penyedia konsumsi untuk anggota kerajaan Belanda. Pada saat Ratu Wilhelmina sama Ratu Emma ulang tahun, kue-kue ulang tahunnya diambil, dipercayakan kepada restoran Maison Bulgarian untuk membuat kue ulang tahun spesial bagi sang Ratu Belanda. Setelah dari Jalan Braga, kita masuk ke Jalan Semiaraja. Nah, di sebelah kanan di sini ada kafe juga yang baru buka bulan November. Namanya Dimsum 24 Hours No Pork No Lard.
Cafe Dimsum itu menggunakan toko bekas penjualan alat-alat olahraga, namanya Gedung Center Point. Oke Bapak dan Ibu, sekarang kita masih berada di Jalan Suniaraja menuju kawasan ikon Kota Bandung, namanya Jembatan Kereta Api Viaduk. Viaduk itu artinya apa Bapak Ibu? Menurut bahasa Latin, viaduk artinya tempat perlintasan di atas jalan raya. Tujuan pembangunan jembatan kereta api ini adalah untuk menghindari pertemuan secara langsung antara dua ruas jalan. Yang pertama jalan raya dan yang kedua jalan kereta api. Jadi pada saat kereta lewat tidak mengganggu kondisi lalu lintas yang ada di bawahnya. Di sebelah kiri ada gedung kereta api. Itu adalah salah satu pusat kereta api Indonesia. Dipindahkan dari kota Batavia atau kota Jakarta, dipindahkan ke kota Bandung pada awal abad 20. Sebelah kiri ada gedung Indonesia Menggugat, yang dimana gedung itu adalah bekas gedung pengadilan negeri khusus menangani masalah hukum orang-orang pribumi. Bung Karno pernah disidang di sana, divonis 4 tahun penjara dan dimasukkan ke dalam penjara Sukamiskin. Sukamiskin itu letaknya berada di depan lapangan pacuan kuda daerah Arca Manik, kawasan Bandung Timur. Sebelah kiri ini namanya Gereja Bethel. Bethel menurut kitab suci umat Nasrani artinya rumah Tuhan atau gerbang surga. Gereja Bethel sudah ada sejak tahun 1925. Hasil rancangan karya arsitek dari Belanda, namanya Insinyur Charles Prosper Wolfsmaker. Sebelah kanan ini namanya Taman Balai Kota Bandung. Taman ini berbentuk persegi 4. Di tengah-tengah taman ada sebuah gazebo sebagai tempat berkumpulnya para seniman pada masa kolonial Belanda. Dan di dalam Taman Balai Kota ada salah satu tempat spot foto selfie yang instagramable, yaitu adanya Taman Labirin. Di sebelahnya ada kantor Wali Kota Bandung. Orang Bandung biasa menyebut kantor ini dengan sebutan kantor Balai Kota. Nah, kantor Balai Kota ini pertama kali dibangun pada tahun 1927, dirancang oleh seorang arsitek asal Belanda namanya Tuan Schumacher, dipengaruhi oleh karya-karya arsitek dari Amerika Serikat, yaitu Frank Lloyd Wright. Di sebelah kantor Balai Kota, sebelah kanan di sini ada Taman Sejarah Bapak Ibu. Taman Sejarah ini diresmikan oleh mantan Wali Kota Bandung, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Sebenarnya Bapak Ibu, di sini tuh ada kolam berenang, kolam yang sering dikunjungi oleh anak-anak untuk bermain air. Tapi sayang sekali kolam berenangnya sekarang sudah tidak ada semenjak banyak sekali sampah yang menumpuk di saluran kolam itu. Nah, Taman Sejarah di sana Bapak Ibu bisa melihat cerita-cerita singkat tentang biografi, menceritakan pemimpin-pemimpin Kota Bandung dari masa ke masa. Oke Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk lagi ke Jalan Aceh. Sekarang kita sudah berada di kawasan kompleks militer di Kota Bandung. Tidak dapat diragukan lagi Bapak Ibu bahwa Kota Bandung ini terkenal sebagai kota militer. Banyak sekali tempat-tempat kantor militer, gudang mesiu, pabrik senjata maupun barak-barak militer tersebar di hampir semua penjuru Kota Bandung. Salah satunya yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu. Di sini ada gedung Kodam 3 Siliwangi. Gedung ini menempati bekas rumah tinggal bagi seorang panglima tertinggi tentara Kenil, yaitu rumah Istana Tentara Kenil, atau dalam bahasa Belanda dalam bahasa Belandanya adalah Paleis van de Commandant.
Bangunan ini dibangun dari tahun 1916 sampai tahun 1918 dengan gaya arsitektur Art Deco. Oke Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah masih berada di Jalan Aceh dan menuju Jalan Seram. Nah, di sebelah kanan di sini ada Taman Maluku, Bapak Ibu. Taman Maluku ini sudah ada sejak zaman pemerintah Hindia Belanda. Taman ini dibuat tahun 1919 bagi masyarakat Eropa. Taman Maluku dilengkapi oleh tempat duduk, kolam teratai, pohon-pohon hias, tanaman, dan dilengkapi oleh patung Pastor Verbrack di sebelah kanan. Patung itu ada cerita urban legendnya Bapak Ibu. Jadi setiap pukul 11 malam kalau Bapak Ibu mengunjungi Taman Maluku, pasti Bapak Ibu sering melihat seolah-olah mata sama kepala patung pastor itu sedang mengikuti pergerakan mata dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat langsung pastor patung Verbrack. Tapi itu hanya cerita urban legend, boleh percaya, boleh enggak. Nah Bapak Ibu, setelah dari Jalan Seram, kita sebentar lagi menuju Jalan Tronojoyo ya. Nah Jalan Tronojoyo ini sekarang dikenal sebagai kawasan tempat factory outlet dan distro. Sebelum menjadi kawasan factory outlet, Jalan Tronojoyo sebelumnya dikenal sebagai kawasan perumahan bagi para anggota pegawai negeri sipil PNS yang bekerja di sektor-sektor pemerintahan. Nah, di Jalan Tronojoyo ada salah satu pasar rakyat namanya Pasar Gempol. Nah, di Pasar Gempol, Bapak Ibu, saya punya tempat rekomendasi untuk sarapan pagi. Yang pertama ada kupat tahu Gempol. Letaknya di Jalan Gempol Wetan, di belakang Jalan Tronojoyo. Di sana terkenal dengan tekstur lontongnya yang lembut, dikasih tahu yang berasal dari pabrik tahu Cibuntu. Terakhir disiram sama bumbu kacang. Teksturnya lembut, rasanya legit dan gurih. Seporsi kupat tahu Gempol dihargai sekitar 20.000 per porsi. Di sebelah kupat tahu Gempol, Bapak Ibu, ada rekomendasi makan pagi juga. Tapi ini jenisnya adalah roti. Namanya roti bakar Gempol. Silakan Bapak Ibu yang ingin mencicipi aneka roti dengan 3 varian rasa seperti rasa coklat, rasa keju, rasa pendekas. Pendekas itu bahasa Belandanya artinya selai kacang, dan ada juga rasa original sama rasa asin. Silahkan mampir ke roti bakar Gempol karena roti itu sudah menjadi roti legend di Kota Bandung. Roti Gempol sudah beroperasi sejak tahun 1958. Masih berada di Jalan Tronojoyo. Di sebelah kanan, di situ ada jalan namanya Jalan Sultan Tirtayasa. Nah, di sana Bapak Ibu bisa mampir ke toko kue Sari-Sari. Itu juga salah satu rekomendasi untuk tempat makan pagi. Toko kue Sari-Sari menjual aneka macam kue-kue basah tradisional sampai masakan berat. Ada bubur ayam, ada nasi kuning, nasi uduk, sama lontong sayur. Silakan mampir ke toko kue Sari-Sari. Letaknya di Jalan Sultan Tirtayasa. Nah, di Jalan Tronojoyo juga Bapak Ibu ada salah satu tempat makan menjual aneka soto sama sate. Namanya Soto Haji Widodo Boyolali ya, soto SSB, soto sedep Boyolali. Nah, SSB itu salah satu pelopor soto dari khususnya dari Boyolali. Sempat viral juga di Bandung karena harganya murah meriah.
seporsi soto daging menggunakan daging sapi hanya dibanderol seharga 12.000 saja. Dan di sana juga ada aneka gorengan sama aneka sate lidah dan sate kulit. Silahkan mampir ke Soto SSB, Soto Boyolali ya, Haji Widodo. Letaknya di Jalan Tronojoyo nomor 21. Oke Bapak Ibu, setelah dari Jalan Tronojoyo kita masuk ke Jalan Diponegoro. Nah, di jalan ini ada salah satu ikon Kota Bandung dan Jawa Barat. Sekarang sudah menjadi kantor Gubernur Jawa Barat. Namanya Gedung Sate. Kenapa disebut dengan Gedung Sate? Karena ada ornamen seperti tiang, seperti tusuk sate. Sebenarnya Bapak Ibu, tiang tusuk sate itu bukan tusuk sate, itu adalah alat penangkal petir. Di dalam ornamen tusuk sate ada 6 bulatan kecil yang melambangkan biaya pembangunan gedung sate sebesar 6 juta gulden. Kalau dikonversikan ke mata uang rupiah zaman sekarang, 6 juta gulden sama dengan 678 miliar rupiah. Nah, gedung sate dibangun selama 4 tahun, dari tahun 1920 sampai tahun 1924. Gedung sate memiliki 2 gaya arsitektur. Perpaduan arsitektur tradisional bisa dilihat dari wujud bentuk atap gedung sate. Yang paling atas ada lampu warna kuningnya. Atap gedung sate mirip dengan atap-atap yang suka ada di tempat ibadah agama Buddha dan Hindu, pura dan pagoda. Di bawah atap gedung sate ada ornamen segitiga, bawahnya kaca jendela kotak. Ornamen segitiga itu mirip dengan ornamen Candi Prambanan, melambangkan kebudayaan agama Hindu yang pernah hidup pada saat Kerajaan Mataram berkuasa di Pulau Jawa. Paling bawah, di bawah tulisan Kantor Gubernur Jawa Barat. Di situ ada pintu gerbang utama masuk ke dalam gedung sate. Pintu gerbang utama gedung sate mirip dengan pintu gerbang yang suka ada di gerbang-gerbang di depan Candi Prambanan, Borobudur maupun Candi Ratu Boko. Kalau arsitektur Eropanya bisa dilihat dari wujud bentuk jendela gedung sate yang paling bawah. Bentuk jendela gedung sate dibuatnya secara melengkung. Kenapa harus dibuat melengkung? Karena berfungsi untuk menahan beban berat dari pondasi gedung sate. Dan bentuk jendela gedung sate mirip dengan bentuk jendela yang ada di bangunan-bangunan kolosal seperti dari negara Spanyol sama negara Italia. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di puncak atap gedung sate, di situ kan ada menara juga ya. Menara itu, menara gedung sate di bawah atap gedung sate mirip dengan menara-menara yang suka ada di masjid-masjid tradisional di Indonesia. Sebenarnya di menara gedung sate di situ ada meriam yang konon katanya meriam itu dipakai pada saat untuk membangunkan para tentara Jepang dalam menghadapi tentara Nika atau tentara Belanda. Nah, Bapak Ibu, di depan gedung sate sebenarnya di situ ada batu monumen ya, batu monumen gedung sate. Batu monumen itu dibangun sebagai bentuk peringatan terhadap 7 orang pemuda pejuang yang berasal dari karyawan Dinas Pekerjaan Umum. 7 orang pemuda tersebut gugur ketika menghadapi tentara Gurkha dalam mempertahankan gedung sate dari serangan tentara Gurkha. Nah, 7 orang tersebut wafat baru pada tahun 1952 baru ditemukan 3 orang dan jenazahnya langsung dimakamkan di pemakaman Taman Makam Pahlawan Cikutra. Sedangkan 4
4 orang lainnya sampai detik ini belum ditemukan Bapak Ibu, dan masih menjadi misteri sampai sekarang. Nah, sebenarnya di sebelah gedung sate di situ ada museum, namanya Museum PT Pos. Untuk masuk ke sana tidak dipungut biaya. Di sana ada berbagai macam koleksi perangko dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Di sana juga ada alat-alat filateli yang berhubungan dengan surat menyurat seperti timbangan surat, wesel, sampai kartu pos. Nah, Bapak Ibu, gedung sate juga selain menjadi kantor gubernur, sekarang sudah ada museumnya. Bapak Ibu boleh mengunjungi ke museum gedung sate. Untuk masuk ke dalam museum tersebut dikenakan biaya sekitar 5.000 per orang. Nah, Bapak Ibu juga di museum gedung sate bisa melihat koleksi sejarah perkembangan gedung sate dari awal sampai akhir, termasuk mempelajari gaya-gaya seni arsitektur pada saat pembangunan gedung sate. Nah, kita sekarang berada di belakang gedung sate. Lanjut aja Kang Rizky. Nah ini yang tadi saya bilang, Ibu, Bapak, bentuk jendela gedung sate itu harus dibuat melengkung karena pada tahun 1920 belum ditemukan gaya arsitek yang mengambil dari konsep gaya beton bertulang untuk menopang fondasi bangunan-bangunan yang ada di Kota Bandung. Nah, Bapak Ibu, kenapa gedung sate terletak di kawasan Bandung? Karena pada awal abad ke-20, Bandung mulai direncanakan sebagai calon ibu kota Hindia Belanda, menggantikan kota Batavia atau kota Jakarta. Jadi pada saat itu berbagai macam departemen pemerintahan termasuk instalasi pemerintahan semuanya dipindahkan ke Bandung. Salah satunya adalah gedung sate, yang mana pada masa zaman penjajahan Belanda gedung sate disebut dengan Government Bedrijven, yang artinya kantor pusat pemerintahan. Selain itu juga dipindahkan semua instansi pemerintahan seperti kantor PT Pos, kantor kereta api, sampai laboratorium geologi. Sebelah kiri di sini ada SMA Negeri 20 Bandung. SMA 20 itu sering juga disebut sebagai sekolah Dilan karena lokasi syuting film Dilan sama Milea terletak di gedung SMA Negeri 20 Bandung. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya sekarang Dilan itu sudah pensiun jadi artis. Sekarang dia beralih profesi menjadi seorang tour guide yang ada di Bandros. Siapakah Dilannya? Yaitu saya. Tapi saya itu bukan Dilan artis, saya itu Dilan Tarka. Nah, di sebelah kanan di sini ada Taman Citarum. Taman Citarum ini diresmikan oleh mantan Wali Kota Bandung, Bapak Dada Rosada tahun 2009. Kalau ini Jalan Riau atau di peta di Google Maps disebut juga dengan Jalan Marta Dinata. Jalan Riau sama dengan Jalan Pronegjoyo, terkenal sebagai kawasan factory outlet di Kota Bandung. Jadi di sana ada namanya toko heritage. Di sana menjual berbagai macam produk fashion menggunakan brand-brand ternama dari luar negeri seperti Uniqlo. Silakan Bapak Ibu yang sedang ada di Kota Bandung boleh mampir ke toko heritage. Letaknya di Jalan Marta Dinata nomor 63. Biasanya suka ada diskon sampai 50%. Nah, sekarang kita berada di Jalan Lombok. Banyak sekali rekomendasi kuliner yang ada di jalan ini seperti nasi gudeg Banda, bakso Sultan, cui mie Malang. Yang konon katanya penjual cui mie Malang itu mirip dengan Ariel Noah karena wajahnya katanya mirip Ariel.
Nah, di sini juga ada Lomi Lombok, tapi sayang sekali Bapak Ibu, Lomi Lombok sudah tutup tadi pukul 5 sore, bukanya dari pukul 9. Lomi Lombok terkenal dengan tekstur mie-nya yang sangat lembut, disiram sama kuah ebi udang, dikasih topping kerupuk kulit sapi khas Garut namanya dorok-dok, terakhir dikasih taburan bawang goreng. Seporsinya 25.000 saja. Silakan mampir ke Lomi Lombok. Biasanya Lomi Lombok itu rame-ramenya pada saat jam makan siang. Oke Bapak Ibu, sekarang kita berada di Jalan Aceh lagi. Nah, di sebelah kanan ada salah satu restoran. Restoran ini baru buka tahun 2018, namanya Rumah Kentang 1908. Di sebelah kiri di sini ada gedung Kodiklat, tempat pelatihan dan pendidikan bagi TNI Angkatan Darat. Tapi di situ ada tulisannya ya. Tulisannya apa? Gedung Yarbers. Yarbers itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah pekan raya tahunan seperti PRJ-nya Bandung. Tapi sayang sekali Bapak Ibu, pekan raya tahunan Yarbers sudah tidak beroperasi lagi semenjak tentara Jepang menguasai wilayah Nusantara. Nah, di dalam gedung Yarbers dahulu ada salah seorang komponis pencipta lagu Indonesia Raya, Indonesia Pusaka, namanya Bapak Ismail Marzuki. Pertama kali menemukan calon istrinya ada di gedung yang tadi kita lewatin Bapak Ibu, yaitu gedung Yarbers di Jalan Aceh, Kota Bandung. Kebetulan istrinya Bapak Ismail Marzuki itu orang Bandung ya, tinggalnya di Jalan Sukajadi. Setelah dari Jalan Aceh, kita masuk ke Jalan Kalimantan, Bapak Ibu. Di sebelah kiri ada bangunan yang banyak jendelanya. Kalau di Semarang ada Lawang Sewu, di Bandung ada gedung Detasemen Markas Komando Daerah Militer 3 Siliwangi. Gedung ini disebut juga dengan gedung Departemen Van Oorlog. Van Oorlog itu artinya apa Bapak Ibu? Diambil dari bahasa Belanda, artinya Departemen Peperangan. Gedung itu juga disebut juga dengan gedung Sabau. Sabau itu adalah ukuran lahan dari gedung itu, seperti hektar. Satu sabau sama dengan 7,96,50 meter persegi. Kita sekarang sudah masuk ke Jalan Belitung. Sebelah kanan ini namanya Taman Lalu Lintas, yang dimana sekarang sudah menjadi taman edukasi bagi anak-anak. Silahkan Bapak Ibu yang bawa anak-anak boleh mampir ke sana. Harga tiketnya 10.000 per orang. Di sana anak-anak bisa mempelajari bagaimana tata cara berlalu lintas dengan baik. Di sana juga anak-anak bisa bermain sepeda, naik kereta, dan bisa berenang. Karena di sana ada kolam renang khusus untuk anak-anak. Oke Bapak dan Ibu, sekarang kita berada di Jalan Sumatera. Di sebelah kiri ada bangunan SMP Negeri 2 Bandung, dibangunnya tahun 1913. Bangunan ini dulunya adalah sekolah khusus untuk murid-murid orang Eropa saja. Di sebelahnya ada SMP Negeri 5 Bandung. SMP 5 banyak sekali alumni-alumni yang sekarang sudah menjadi public figure, termasuk tokoh-tokoh terkenal di Indonesia seperti Raffi Ahmad, Iwan Fals, Ridwan Kamil, termasuk almarhum mantan presiden ketiga kita, Bapak Profesor Habibie, pernah bersekolah di gedung SMP Negeri 5 Bandung. Nah, Bapak Ibu tahu Iwan Fals ya, pencipta lagu Legend di Bandung. Ada salah satu karyanya dengan judul lagu Umar Bakri. Nah, beliau menulis lirik lagu itu terinspirasi dari guru
pada saat beliau sekolah di sini di gedung SMP Negeri 5 Bandung. Jadi Umar Bakri itu adalah salah seorang guru yang mengajar di sekolah SMP 5. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masih berada di Jalan Sumatera. Di depan di situ ada rel kereta api ya. Rel kereta api ini dibangun oleh pemerintah Belanda sebagai akses untuk sarana pengangkutan sumber daya alam di sekitar Bandung. Karena sejak awal abad ke-17, Bandung memang dikenal sebagai penghasil kopi, penghasil teh, sampai penghasil tanaman karet. Nah, oleh karena itu, untuk memudahkan pengangkutan sumber daya alam, dibangunlah rel kereta api dari Batavia sampai Bandung untuk memudahkan pengangkutan ke pelabuhan Tanjung Priuk. Setelah itu, sumber daya alam tersebut diekspor ke benua Eropa menggunakan kapal laut. Hasil keuntungan dari ekspor tersebut digunakan sebagai biaya pembangunan infrastruktur di dataran tinggi Priangan. Salah satunya hasil karya dari pemerintah kolonial adalah gedung sate. Jadi Bapak Ibu, 6 juta gulden itu berasal dari salah satunya biaya hasil dari keuntungan hasil penjualan sumber daya alam yang dikirim ke benua Eropa untuk memenuhi pasar Eropa. Oke Bapak Ibu, sekarang kita berada di Jalan Sumatera menuju Jalan Tamblong. Sebelah kanan di depan di situ ada patung Persib. Setiap hari jadi Persib Bandung, para penggemar Persib suka memandikan patung tersebut agar lebih terlihat lebih cerah dan bersih. Di sebelah kanan di sini ada Masjid Lause. Masjid ini dibangun oleh seorang haji keturunan Tionghoa namanya Haji Karim Oi. Lause itu berasal dari nama jalan di daerah kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jalan Lause. Jadi Masjid Lause berfungsi sebagai penampungan para mu'alaf keturunan Tionghoa yang ingin belajar masuk agama Islam. Di Jalan Tamblong juga Bapak Ibu, maaf tadi sudah kelewat, ada salah satu resto menjual aneka es krim yang berasal dari resep-resep tempo dulu. Ada rasa coklat, stroberi, vanila, dan yang bestseller itu ada rasa kopior. Nah, kalau Bapak Ibu mesen rasa kopior, makannya bukan pakai mangkok biasa, tetapi pakai wadah batok kelapa muda. Jadi rasa kelapanya sangat terasa sekali. Silahkan mampir ke restoran Bakery and Cafe atau PT Rasa. Letaknya di Jalan Tamblong nomor 15 Kota Bandung. Sebelah kanan di sini ada Hotel Grand Prianger. Prianger itu berasal dari kata priangan, tapi orang Belanda tidak bisa menyebut kata priangan. Akhirnya mereka lebih mudah mengatakan Prianger. Hotel Prianger sering dikunjungi oleh Charlie Chaplin sampai almarhum Pak Habibie dan almarhumah Ibu Ainun menikahnya itu di Hotel Prianger untuk acara resepsinya. Kalau untuk akad nikahnya, Pak Habibie dilaksanakan di rumah kediaman Ibu Ainun, yaitu di Kota Bandung juga. Letaknya di Jalan Badak Singa ya, Jalan Rangga Malela di daerah Sayap Dago. Sebelah kanan ini namanya Monumen Titik Nol Kota Bandung. Makanya di situ ada tulisannya Bapak Ibu BDG 0. Artinya apa? 0 km Kota Bandung ditentukan di sini. Di bawahnya ada tulisan CLN 18. Sebelahnya PDL 18. Artinya apa Bapak Ibu? CLN daerah Cileunyi 18 km ke arah Bandung Timur. Di sebelahnya itu PDL Padalarang 18 km ke arah Bandung Barat. Di atas ada alas setung
Setung itu untuk alat pengerasan aspal jalan raya Asia Afrika. Di bawahnya ada 4 buah patung. Patungnya Bung Karno sebagai mantan presiden pertama. Sebelahnya Gubernur Jawa Barat pertama Bapak Sutarjo Karto Hadikusumo. Seberangnya patung Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels. Sebelahnya ada Bupati Kabupaten Bandung yang ke-6 Bapak Wiranata Kusuma. Nah, di tempat ini juga Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Daendels memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Bandung Bapak Wiranata Kusuma untuk segera memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung dari Krapyak atau sekarang dikenal sebagai daerah Dayakolot, dipindahkan ke kawasan Cikapundung atau Jalan Asia Afrika. Nah, monumen itu pernah dijadikan tempat bersejarah yang dimana pada saat itu Daendels menancapkan tongkatnya di tempat yang tadi Bapak Ibu lihat. Kemudian beliau berkata, usahakan ketika aku kembali ke daerah ini harus sudah menjadi daerah perkotaan. Sebelah kiri ini namanya Hotel Homan. Sebelahnya di situ ada Jalan Homan. Di Jalan Homan ada rekomendasi jajanan. Ada namanya bacang braga. Bacang braga berbeda dengan bacang lainnya karena bacang braga isinya itu daging sapi jando. Ada 2 rasa, ada rasa pedas dan rasa original. Sebelah kanan di situ ada Gedung Merdeka, yang dimana gedung itu pernah menjadi tempat konferensi Asia Afrika tahun 1955. Gedung Merdeka juga sempat digunakan sebagai markas Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi tentara Jepang pada masa Perang Revolusi pasca kemerdekaan Indonesia. Oke Bapak dan Ibu, Gedung Merdeka juga pernah dipakai sebagai gedung konstitusi karena disitulah Undang-Undang Dasar 1945 digunakan kembali pada saat Undang-Undang Dasar sementara 1950 dihapuskan oleh Presiden Soekarno setelah peristiwa Dekret Presiden yang diselenggarakan tanggal 5 Juli 1959. Sekarang kita sudah masuk lagi Bapak Ibu ke Jalan Cikapundung Barat. Di sini juga terkenal dengan pusat jajanan kuliner. Ada soto Bandung, ada nasi goreng seafood, ada soto ayam, sate, ada lontong kari, sampai aneka cemilan dari Jawa Barat. Cilok, cimol, cilok, aci dicolok, cimol, aci digemol, dan basreng, bakso goreng. Oke Bapak Ibu, sebentar lagi kita masuk ke Jalan Braga Pendek, dan sebentar lagi kita sudah sampai di depan Hotel Kinaya, yaitu Shelter Bandros Braga. Saya juga mau mempromosikan, kita punya program baru setiap malam Jumat. Kita tuh ada program Bandros Braga Night History. Bandros ini menjelaskan cerita-cerita urban legend yang ada di kota Bandung. Salah satunya cerita urban legend dari patung Pastur Verbrugge di Taman Maluku. Oke Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai. Cek lagi barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.